Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Ya Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita tentang cerita Ashabul Kahfi tersebut. Bagaimana seorang pemuda menjaga agamanya, menjaga imannya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang sebab-sebab seseorang itu mendapatkan pertolongan. Bagaimana seseorang itu terus menjalankan sebab-sebab tersebut agar seseorang betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seseorang betul-betul menjadi orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemarin kita telah membahas tentang ayat yang ke-28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dari ayat yang ke-27 sampai ke-29 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mempelajari hal-hal tersebut dengan kita membacanya, dengan kita mentadabburinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan
mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabarkan diri kita agar kita bersama orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah. Dan barang siapa yang hendak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kufur. Ayat sudah turun di hadapan kita semua, sudah kita baca di dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut. Sekarang pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang dia mau beriman, maka silahkan jalanlah dengan jalan keimanan, dan jalanlah di jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang hendak untuk kufur, mau berjalan di jalannya orang-orang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan silahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya tentang apa? Hakikat sebuah perjalanan tersebut. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Orang-orang yang mereka mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka enggan untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan inna a'tadna lidzalimina naro. Sesungguhnya kami telah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka berbuat zalim, orang-orang yang mereka berbuat kekufuran kepada Allah, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan larangan-larangan Allah dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, kami telah janjikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka yang azabnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-30, dan kita kemarin sampai ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'amilus solihat, dan mereka beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya benar-benar kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik tersebut. Seperti inilah uslub Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengutus seorang rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna arsalnaka basyiran wa nadhira, kata Allah. Kami itu mengutus engkau Muhammad, tugasnya untuk apa? Basyir wa nadhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Dan betapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan tentang azab, pasti setelahnya menyebutkan tentang apa? Pahala, tentang surga. Dan ini saling digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kalau engkau menjadi orang yang zalim, engkau menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kejarannya seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan kabar gembira. Orang yang mereka beriman kepada Allah, orang mereka yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa nikmatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Basyira wa Nadhira, memberikan kabar gembira
dan memberikan peringatan. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan uslubnya, cara komunikasinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya memberikan kabar gembira. Ini semua sebenarnya ikhwani fillah menggoncangkan hati kita. Allah ingin hati kita di satu sisi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di satu sisi mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan hati seseorang itu menjadi gerak. Ditakuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini loh ancaman bagi orang-orang yang mereka kufur, dan begini kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang mereka baik. Hati seseorang kalau memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita, hati seseorang itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan, kamu pengen beriman, monggo silahkan, tafadhol. Kamu pengen kufur, monggo silahkan, tafadhol. Jalannya orang beriman diajari sama Allah. Bagaimana jalannya orang yang beriman? Utlu, isbir. Baca, pelajari kitab Allah, isbir, belajar, sabar dirimu untuk beramal soleh dan bersama orang-orang yang beramal soleh. Ini jalannya orang-orang yang beriman. Disuruh belajar, disuruh menyabarkan dirinya untuk beramal. Jalannya orang kufur, yang lawannya ini. Belajar rendah, mengilmui rendah, tidak bisa menyabarkan diri, sehingga tidak punya iman, tidak punya amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang ke-30 ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu, digabungkan sama Allah antara orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh. Bukan hanya sekedar beriman dan bukan hanya sekedar beramal soleh, harus digabungkan. Inilah jalan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering membaca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. 4 kelompok orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelompok para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para sholih. Bagaimana perjalanan mereka? Perjalanan mereka adalah perjalanan yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Bukan hanya sekedar iman. Iman itu ada karena dibangun di atas teori. Kemudian apa? Amal itu ada karena dibangun di atas kesabaran. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di ayat yang ke-27 dan 28. Coba Bapak tadabburi Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah memberitakan utslu, baca kitab, baca Al-Quran. Ayat yang ke-27 kita diberitakan untuk membaca. Ini proses iman yang seperti ini. Allah menceritakan tentang proses iman itu harus kita jalankan, yaitu apa? Utslu, baca, pelajari, tadabburi. Setelah kita mempelajari, mentadabburi ayat yang ke-28, cara kita untuk beramal seperti apa? Isbir. Nafsak, disuruh kita menyabarkan diri kita. Untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah dan kita bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita bisa menjadi orang yang beriman dan bisa menjadi orang-orang yang beramal soleh. Digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Digabungkan antara iman dan amal soleh. Inilah jalannya orang-orang yang mereka akan selamat nanti sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Kau benci, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang Yahudi
Mereka kalau ngomong bicara iman besar karena ilmunya banyak. Orang Yahudi berbicara tentang masalah iman, berbicara tentang Allah, berbicara tentang hari akhir, pintar mereka. Kenapa? Ilmunya banyak. Nabi banyak diutus kepada mereka, dan Taurat diturunkan kepada mereka. Mereka punya ilmu. Karena iman seperti yang Anda sampaikan tadi itu dibangun di atas ilmu. Mereka punya itu, tapi mereka nggak punya kesabaran, sehingga mereka nggak bisa beramal. Ilmunya banyak, tapi nggak bisa bersabar dirinya, sehingga mereka menjadi apa? Menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Hawa nafsunya nggak bisa mereka tekan. Makanya karena mereka nggak bisa sabar, mereka Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Samanan qalila, dengan harta yang sedikit. Walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Mereka suka beramal. Makanya orang Nasara mereka apa? Baik-baik orangnya, sabar-sabar dibandingkan orang-orang Yahudi. Kalau suruh beramal mereka, suruh beribadah, mereka luar biasa. Tapi mereka membangun ibadah mereka dengan apa? Dengan kejahilan. Enggak dibangun di atas ilmu. Makanya kalau di Nasara mereka ada rohbaniin, kan seperti itu. Ada di mereka yang mereka apa? Menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Yang satu membangun perjalanannya cuma di atas iman, cuma di atas ilmu. Yang satu membangun perjalanan mereka cuma di atas amal. Dan dua-duanya apa? Tidak selamat. Dua-duanya tidak selamat. Yang satu membangun di atas ilmu saja nggak selamat. Yang satu membangun perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma dibangun di atas amal. Dan dua-duanya akan masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah yang benar-benar akan selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang membangun imannya dan membangun amal solehnya. Dan inilah orang-orang yang mereka tidak akan pernah merugi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam apa? Yang namanya apa? Kerugian. Kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Dan mereka apa? Beramal soleh. Di sini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh. Syekh rahimahullah taala mengatakan, tsumma dzakara al-fariqats tsani. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertamanya mana? Inna a'tadna lidz-dzalimin. Kelompok yang pertama orang-orang yang zalim, yang enggak selamat perjalanannya. Yang mereka enggak menggabungkan antara iman dan amal soleh. Yang mereka selalu kufur kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok yang kedua ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, jama'u bainal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada yaumil akhir, kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa amalis sholihat. Dan mereka menggabungkan antara keimanan tersebut dengan apa? Dengan amal soleh, minal wajibati wal mustahabbat. Dengan sesuatu yang apa? Yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Ini perjalanan orang-orang yang selamat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan iman
ketika dilafadzkan iman bukan sesuatu yang sulapan, bukan sesuatu yang sehari jadi, enggak. Iman ini butuh proses, iman ini butuh ditingkatkan. Makanya iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada proses iman itu kapan nambah dan ada proses kapan iman itu berkurang. Nah, proses inilah yang harus kita jalankan. Proses bagaimana iman kita bertambah itu yang harus kita jalankan. Dengan cara apa? Utlu, baca, pelajari. Kalau kita nggak pernah memproses perjalanan iman kita supaya iman kita menjadi iman yang benar, ya kita nggak akan pernah mendapatkan iman yang benar. Makanya sampai ada sebuah perkataan dari para ulama dahulu, beliau mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kan seperti itu. Engkau mengharapkan sebuah keselamatan tapi engkau enggak pernah berjalan di jalan keselamatan tersebut. Kita pengen punya iman yang selamat, yang benar, tapi kita enggak pernah memproses perjalanan tersebut itu sesuai dengan jalannya. Kira-kira selamat? Enggak akan pernah selamat. Karena sesungguhnya kapal laut itu enggak akan pernah jalan di daratan. Pasti jalannya di air. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini menunjukkan seperti apa? Kita kalau ditanya pengen imannya seperti siapa? Ya imannya Abu Bakar. Kita kalau pengen ditanya iman kita seperti imannya siapa? Imannya Umar. Tapi kita pernah enggak berjalan seperti perjalanan mereka mendapatkan keimanan? Makanya sampai ada perkataan fa in lam takun mithlahum fatashabbahu. Kalau engkau enggak bisa jadi Abu Bakar, jangan ditinggalkan perjalanan Abu Bakar. Fatashabbahu, mirip-miripi. Disuruh kita mengikuti perjalanan tersebut. Itu perkataan para ulama. Dan kalaupun kita kumpulkan seluruh jiwa kita, harta kita, waktu kita untuk kita mengikuti perjalanan Abu Bakar dan Umar, kita pun gak akan pernah bisa nyampe seperti mereka. Tapi paling tidak apa? Perjalanan mereka itu harus kita ikuti. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masalah iman, ketika kita berbicara tentang masalah amal soleh, ini bukan sesuatu yang sulapan, tapi ini adalah sesuatu yang diproses. Abu Bakar bisa, ya Rasulullah, saya sedekahkan seluruh hartaku. Umar bisa mengatakan, ya Rasulullah, saya sedekahkan setengah hartaku. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, bapak-bapak. Karena apa? Proses iman yang sudah dibangun di hati Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika dikatakan hayya 'alal jihad, Hamdalah bisa meninggalkan istrinya yang baru nikah semalam. Itu bukan sesuatu yang sulapan. Tapi apa? Itu sudah dibangun oleh Rasulullah SAW bertahun-tahun. Keimanan para sahabat, sehingga para sahabat tidak pernah takut yang namanya kematian, sehingga para sahabat tidak pernah cinta terhadap yang namanya dunia, sehingga para sahabat hanya cinta terhadap urusan akhirat. Itu semua dibangun, diproses. Nah, kita ini mau memproses iman kita enggak? Dengan cara membaca, mempelajari, mengikuti perjalanan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir juz 1, di agak atas, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya orang-orang yang setelah kamu wahai Muhammad mereka beriman. Iman mereka seperti apa? Bimithli ma amantum, seperti imannya kalian. Kalau orang-orang setelah kalian imannya seperti iman kalian, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Standar keimanan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sudah Allah sebutkan dalam surat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu standar iman yang Allah inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
telah tampakkan hal tersebut, ternyata hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mungkin bisa diraih. Buktinya apa? Abu Bakar mendapatkan hal tersebut, Umar mendapatkan hal tersebut, para sahabat mendapatkan hal tersebut, dapat diraih oleh para sahabat. Sekarang giliran kita, bapak-bapak. Kita mau nggak mendapatkan iman dan amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang bisa beriman dan beramal soleh ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak kita memproses diri kita? Teori saja nggak akan pernah bisa untuk memproses diri kita. Harus kita terapkan pada diri kita teori tersebut. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang namanya keimanan. Makanya sampai dikatakan al-ilmu san'atun. Ilmu, sebuah keimanan, itu sebuah san'ah, sebuah karya. Dan kita itu nggak mungkin bisa berkarya kalau kita tidak pernah dikaryakan. Kita harus berjalan dulu di jalan iman. Sekarang subhanallah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan iman sekarang itu betul-betul harus diperhatikan. Terkadang seseorang, maaf, mereka pengen imannya kayak Abu Bakar, pengen imannya kayak Umar, tapi perjalanan untuk mendapatkan imannya jauh berbalik. Kira-kira ketemu? Gak akan pernah ketemu. Saya pernah bertemu dengan orang, ngobrol sama saya. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah anak dan keluarga sudah kenal sunnah. Alhamdulillah. Anak pengen anak-anak itu menjadi anak yang baik, Ustaz. Pengen anak yang subhanallah punya iman, punya akhlak dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan perjalankan anak tersebut di jalan yang benar. Tapi anak-anak sekolahkan di Amerika, Ustaz. Anaknya disekolahkan di Amerika. Dia pengen punya iman perjalanannya kayak perjalanan Abu Bakar, tapi perjalanannya dijalankan di jalan yang lain. Dia nggak akan pernah ketemu. Gimana mau ketemu? Kalau kita pengen punya perjalanan kayak Abu Bakar, ya perjalanan Abu Bakar. Bagaimana Rasulullah itu mendidik Abu Bakar? Bagaimana Rasulullah itu mendidik Umar? Bagaimana Rasulullah itu mendidik para sahabat yang lain? Ya seperti itulah kita harus didik. Coba bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat? Akhirat digedekan sama Rasulullah. Nih pahalanya seperti ini akhirat. Kehidupan kalian akhirat. Rasulullah ketika mengatakan kepada para sahabat, la aisha illal aishal akhirah, gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dibikin hati para sahabat itu apa? Cinta akhirat. Ketika melewati kambing, Rasulullah mengatakan, fa inna dunya ahwanu min dzalik. Dunia lebih rendah dari itu. Dunia rendahan. Dunia tidak ada apa-apanya. Itu pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Bisa membangun iman. Seperti itu dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita membangun supaya iman anak kita, iman anak didik kita, iman kita sendiri kita mau bangun seperti imannya mereka. Tapi apa? Justru kebalik. Akhirat biasa-biasa saja. Dunia terus-terusan yang kita besarkan. Tidak bisa seperti itu. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman. Laisal iman tamanni, bukan iman yang diangan-angankan. Wah kayaknya enak ya beriman kepada Allah. Sambil ngimpi sambil merem. Tidak mau belajar, tidak mau mentadaburi, tidak mau diproses. Sehingga apa? Gak bisa amal soleh. Amal soleh ini buah dari yang namanya iman tadi. Karena iman ini motor penggerak. Kalau orang itu punya iman kepada Allah, orang punya iman kepada Allah, akhirnya apa? Cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah. Akhirnya apa? Berbuah apa? Amal ketaatan kepada Allah. Sekarang orang beriman terhadap yang namanya kitab. Kalau kita semua ditanya iman terhadap yang namanya Al-Quran, iman. Betul-betul beriman, kenal dengan Al-Quran, kenal Ustaz. Bagaimana buktinya kalau kita kenal? Kita tahu Al-Quran itu kalamullah.
Al-Quran itu adalah merupakan perkataan Allah. Bagaimana sifatnya Al-Quran? Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran harus kita baca sebagai bimbingan bagi kita di dalam perjalanan ini. Kalau kita betul-betul beriman, tiap hari kita itu akan baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Tiap hari kita itu nggak akan pernah lepas, kayak kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya handphone ini. Kalau kita ketinggalan handphone, kita aja kadang balik, ya kan, seperti itu. Balik dari rumah, entah betul-betul dia butuh terhadap handphone tersebut atau takut dicek sama istrinya, ya kan, Pak? Makanya apa? Kebutuhan seseorang itu kan seperti itu. Kenapa? Paham. Orang beriman kepada Al-Quran, tapi apa? Baca saja enggak, mentadabburi saja enggak. Sudah dikatakan imannya benar kepada Al-Quran. Kalau imannya benar kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu sebagai petunjuk, tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran, mengharap apa yang ada di dalam Al-Quran, takut kalau meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang itu akan megang mushaf terus. Kalau kita ditanya, al-iman bil yaumil akhir, kamu beriman terhadap yaumul akhir? Orang akan mengatakan beriman, tapi imannya benar enggak? Kalau imannya benar, akan berbuat amal soleh, akan berbuah menjadi amal soleh. Kenapa? Karena dia akan takut bertemu dengan yang namanya yaumul akhir. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca kitabmu hari ini. Cukup engkau sendiri, kita baca. Baca kitab sendiri, apa yang kita kerjakan tiap harinya itu subhanallah tercatat rapi oleh para malaikat yang siap kita akan baca dan siap akan kita hisab nanti. Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang seperti ini yang menggabungkan antara iman dan amal soleh, dan mereka adalah karangan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Dan pernah Anda sampaikan juga kepada antum semua bahwasanya 4 ini adalah 4 yang selalu mengumpulkan iman dan amal soleh. Nabi jelas mereka beriman dan beramal soleh. Siddiqin, tingkatan siddiqin ini tingkatan yang paling atas setelah Nabi. Seperti hanya Abu Bakar, gak mungkin disematkan kepada orang-orang seperti ini, orang-orang siddiq, kecuali mereka beriman, punya ilmu, dan mereka beramal soleh. Syuhada, orang-orang syuhada yang syahid, mereka itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, mereka tumbuh dari orang-orang yang menuntut ilmu, dan mereka mengamalkan ilmunya, mereka sampai mereka berani untuk berjihad di jalan Allah. Sholihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini pun mereka membangun perjalanan mereka di atas iman dan amal soleh, sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh gak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang mereka telah lakukan. Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa ihsanul amal. Allah Subhanahu wa taala gak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan mereka. Yang disebut amal baik itu yang seperti apa? Sa'di rahimahullah taala mengatakan ihsanul amal ayyuridal abdu al-amala liwajhillah. Yang pertama apa? Orang itu amalnya disebut dengan amal baik ketika beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'an fi dzalika syar' Allah, dan mereka ketika mereka beramal soleh mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikatakan apa? Amal soleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian semua siapa yang paling baik amalannya. Dan yang disebut amalan itu menjadi amalan yang baik yaitu apa? Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang bisa mengerjakan amalan itu menjadi amalan baik, ya tadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena orang yang beriman dan beramal soleh, ketika mereka mau melakukan ibadah, mereka akan memperhatikan hati mereka. Saya ini beribadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini mau ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua hal ini yang menjadikan amalan itu disebut dengan apa? Amal soleh dan amal baik. Dua amalan yang seperti ini yang gak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Kami gak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang baik dari mereka. Disebut dengan amalan baik bagaimana? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan ikhlas ini bukan perjalanan sehari dua hari. Perjalanan ikhlas adalah merupakan perjalanan yang terus menerus sampai kita bertemu dengan Allah. Gak mungkin orang itu ikhlas kalau apa? Perjalanan imannya tidak benar. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran, ikhwani fillah, itu sebenarnya semuanya nyambung, satu dengan yang lainnya itu nyambung. Cuma kita mau gak mentadabburinya, mau gak mentafakurinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian, kenapa kalian gak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati kalian itu betul-betul sudah terkunci? Nah, ahsanu amala, sebaik-baik amalan, yaitu yang paling ikhlas. Kemudian apa? Yang paling mutabaah dengan Rasul, yang paling sesuai dengan Rasul. Ikhlas ini mujahadah fil ilmi wal amal. Dan ikhlas ini mujahadah fil amal. Mutabaah ini mujahadah fil ilm. Orang sesuai syariat itu kan harus berilmu, harus belajar. Ini bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Ikhlas itu bersungguh-sungguh di dalam beramalnya. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syaikh rahimahullah taala mengatakan fahadal amal la yudayyi'uhullah. Amalan-amalan yang seperti ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'an minhu, dan sebagian pun enggak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yahfaduhu lil amilin, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga bagi orang-orang yang mengerjakannya. Bagi orang-orang yang mengerjakannya. Wa yuwaffihi minal ajr, dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bihasbi amalihim wa fadlihi wa ihsanihi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalan mereka dan sesuai dengan apa? Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sekarang sudah dijelaskan oleh Allah. Orang yang kufur sudah saya jelaskan. Bagaimana mereka mau mendapatkan? Dan bagaimana perjalanan mereka? Orang yang beriman, ini loh perjalanan mereka. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, perjalanan mereka. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran orang-orang yang apa? Punya perjalanan iman dan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal ara'i ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka akan mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya itu apa? Sungai-sungai, tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawahnya itu apa? Sungai-sungai. Kemudian apa? Mereka diberi hiasan gelang-gelang emas, yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas, dan mereka memakai pakaian-pakaian yang hijau dari sutra halus. Ini ganjaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran. Mereka memakai baju yang hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal, min sundus wa istabraq muttaqiina fiha 'alal ara'i. Dan mereka apa? Sambil ittika, yaitu apa? Bersandaran, duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang begitu indah.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. Nikmat thawab wa hasunat murtafaqah. Itulah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik tempat istirahat. Sebaik-baik tempat istirahat. Ini untuk siapa? Untuk tadi yang perjalanannya mereka mau iman dan amal soleh. Sedangkan tempat bagi orang yang dolim, kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya apa? Wa iyastagitsu yughathu bima'in kalmuli yasul wujuh. Airnya aja baru dekat itu sudah buat muka itu sudah apa? Sudah hangus. Yang kalau diminum faqat ta'am. Kalau diminum ususnya putus-putus. Itu neraka. Surga bagaimana? Surga subhanallah. Balasan bagi orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat tadi, ulaika lahum jannat. Mereka dapat surga, dapat rumah yang bagus. Di bawahnya ngalir tajri min tahtihimul anhar. Indah, Pak. Cuma keindahan ini enggak bisa mimpi. Sebagaimana yang dikatakan apa? Silatullahil ghaliyah. Silatullah al-ghaliyah. Barangnya Allah mahal. Barangnya Allah Subhanahu wa taala mahal. Butuh untuk diperjuangkan. Dan silatullah itu jannah. Barangnya Allah itu surga. Dan gak mungkin kita itu pengen dapatkan surga kalau kita rohah-rohah, kan seperti itu. Kita santai-santai. Orang pengen punya rumah, ingin punya mobil, perjuangan, Pak. Berjuang apa enggak? Berjuang. Pagi sampai sore kerja, kan seperti itu. Perjuangan untuk pengen dapat apa? Untuk pengen dapat rumah, pengen punya mobil, pengen kenyamanan, kan seperti itu. Makanya sampai disebutkan man yuridur roha tarkur roha. Orang kalau pengen nyaman harus tinggalkan kenyamanan. Orang kalau pengen nyaman harus tinggalkan nyaman. Orang pengen nyaman punya rumah sendiri, orang pengen nyaman dengan punya mobil sendiri, harus meninggalkan rasa nyaman. Dia harus bekerja, dia harus berjuang dalam urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Kita pengen surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir. Nanti kita dikasih gelang-gelang, pakaian kita dikasih sutra. Kemudian kita muttaqiina fiha alal ara'i. Nanti ada yang nganterin minuman, gula. Kita ngobrol nanti begitu indah surga. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita di dunia tidur, belajar males, amal soleh males, bangun malam untuk bangun malam saja. Itu kita males-malesan. Pantas Pak kita untuk mendapatkan predikat kita adalah orang yang beriman yang begitu luar biasa. Itu namanya ngarep tapi ngimpi. Kita ini banyak ngimpinya masalahnya. Ayo, sekarang ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Orang yang beriman, orang yang mau beramal soleh. Umur kita sisa berapa sih, Pak? Umur kita itu enggak lama lagi, kan seperti ini. Kita disuruh untuk berjuang di dalam perjalanan ini untuk menggabungkan antara iman dan amal soleh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan roha nanti di akhirat. Capek-capek di dunia, capek-capek di dunia untuk kita ngaji, kita belajar, kita beramal soleh, bangun malam. Memang hawa nafsu kita harus kita press, hawa nafsu kita itu harus kita tekan. Hawa nafsu kita harus kita tekan. Kalau nggak kita tekan, ya kita akan santai-santai. Manusia itu suka mengikuti hawa nafsunya. Dan amal soleh itu nggak bisa sekaligus langsung jadi. Enggak. Amal soleh itu harus terus dibangun. Sama kayak antum bangun rumah, dibangun botolnya satu, bata satu, sampai betul-betul iman itu menjulang ke langit. Seperti itulah. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum jannatu adnin. Bagi mereka surga-surga Aden, yaitu surga Aden. Dan surga Aden ini adalah merupakan surga yang paling tinggi yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang surga Aden tersebut apa? Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Indah, begitu
luar biasa. Kita mau bayangin surga yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada kita. Rasulullah mengatakan apa? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbin bashar. Engkau mau bayangin surga seperti apa? Surga jauh lebih indah dari yang kita bayangin. Gak pernah terlintas di dalam benak seseorang. Mata gak pernah melihat. Meskipun kita mendengar di sana ada tempat yang bagus, surga jauh lebih bagus dari itu semua. Itu yang kita harapkan, itu yang kita impi-impikan. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tapi enggak gratisan, Pak. Butuh iman dan amal soleh. Butuh iman dan amal soleh. Mereka yang akan mendapatkan lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Kalau kita bangga ketika kita di dunia kita pakai perhiasan, kita akan diberi perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhallawna fiha min asawir min dahab. Dikasih perhiasan kita. Emas. Kita ketika di dunia kita senang dengan pakai pakaian yang bagus. Kita pun akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surganya ketika Allah mengatakan apa? Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabrak. Dari sutra kita dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita di dunia kita pengen rehat, pengen santai. Orang itu paling enak biasanya kan santai-santai duduk sambil ngeteh kan? Itu paling enak, Pak. Gitu. Itu pun nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina fiha 'alal ara'i. Kalian pun akan duduk santai-santai. Namanya itika itu sambil gini. Ini loh itika. Kayak gini. Ini sandaran paling enak sambil nyeruput kopi, gitu kan? Itu paling enak, Pak. Nanti pun di surga kita pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala muttaqiina fiha 'alal ara'i. Kita ngobrol tentang hakikat perjalanan kita. Itulah nikmat tawat sebaik-baik pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa hasunat murtafaqah, dan sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat tinggal itulah surga, tapi tidak gratisan. Semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan. Korbankan diri kita sekarang. Kalau kita nggak korbankan, kita nggak sembelih waktu kita untuk urusan akhirat, kita nggak sembelih urusan dunia kita untuk urusan akhirat, tidak ada apa-apa kita, Pak. Kita pengen surga, kita pengen selamat dari neraka, tapi apa? Kita tidak ada perjuangan. Mimpi. Makanya berbicara tentang masalah iman dan amal soleh, ini sesuatu yang harus betul-betul kita perjuangkan, sesuatu yang harus betul-betul kita jalani. Tidak bisa kita hidup di dunia ini cuma gini-gini saja, tidak bisa. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan berdiri masing-masing, dan setiap kita faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silahkan kalian pengen beriman, jalan, korbankan. Waktu harus kita korbankan, jiwa harus kita korbankan, harta harus kita korbankan, kekuatan harus kita korbankan untuk urusan akhirat kita. Wa man syaa'a falyakfur. Orang pengen kufur. Dia mati dunia, tapi di akhirat dia akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita sudah dijelaskan, sudah diterangkan segamblang-gamblangnya oleh Allah di ayat yang ke-27, ayat yang ke-28. Utslu itsbir, baca, pelajari, tadabburi sampai kalian punya iman. Isbir, sabarkan jiwamu dalam beramal soleh. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat Anda pribadi dan kepada antum semua, dan semoga kita
terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bisa melakukan amal saleh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.